Halo teman-teman semuanya, saya Agu Bastiar. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pelajar Indonesia di salah satu kampus terbaik Taiwan. Nah, di sini saya sudah bersama dengan orangnya. Mungkin teman-teman udah tidak sabar nih, ingin kenal sama orangnya. Yuk kita kenalin sama orangnya. Buat Mas, boleh diceritain sedikit tentang Mas, nama, dari kampus mana, dan sekarang lagi ambil program apa? Halo semuanya, nama saya Teofil Lautan, asal Indonesianya dari Medan dan sekarang sedang kampus di National Cheng Kung University atau singkatannya NCKU yang ada di Tainan, Taiwan. Sekarang program yang sedang saya ambil itu program Data Science. Jadi sekarang lagi master dan sekarang tahun kedua. Mas Teo, boleh diceritain sedikit nggak bagaimana perjalanan Mas Teo melanjutkan S2 saat ini? Oh, kalau untuk itu sih sebenarnya S1 saya juga udah di Taiwan dan kebetulan itu di sekolah Sun Yat-sen University yang ada di Kaohsiung. Nah, jadi kemarin tuh pas sebelum mau tamat kan sambilan nyari kerja juga ya untuk prepare gitu kan ya untuk persiapin kayak habis tamat ini mau ngapain. Nah, tapi kebanyakan karena saya jurusan S1-nya Computer Science, jadi kebanyakan pekerjaan yang saya pengen itu dia butuh requirement-nya ada dua antara lulusan S2 atau enggak kerja minimal 2 tahun gitu. Jadi setelah saya pikir-pikir ya udah mending saya langsung lanjut master aja, langsung ambil program S2, jadi kalau udah selesai bisa langsung cari kerja daripada kerja 2 tahun dulu nyari. Soalnya kalau dia minimal requirementnya kerja 2 tahun, sedangkan saya belum ada pengalaman 2 tahun kan harus nyari company yang ya maksudnya notabene nya saya juga nggak tahu gitu loh bakal dapat kerja di mana. Jadi langsung di S2 dan dapat di MCQ. Kalau boleh tahu sekarang di kampus NSKU Kalau menggunakan beasiswa apa? Kalau sekarang programnya sih program yang biasa ya. Jadi karena jadi kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini itu sebenarnya ada dua jalur masuknya. Jadi kita dibagi, maksudnya ya ada dua jalur. Kenapa ada dua jalur ini? Dua jalur jalur yang pertama ini namanya anak internasional. Jadi ini international students jalur pertama dan jalur kedua itu overseas Chinese students gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman udah pada masuk di jalur pertama itu nggak bakal bisa ganti ke jalur kedua, sama sebaliknya. Jadi kalau misalkan teman-teman identitasnya udah overseas Chinese students, teman-teman udah nggak bisa ganti ke international students. Jadi untuk programnya apa ya, programnya tetap sama anak S2 biasa di kampus lokal, tapi hitungannya karena saya overseas Chinese students, jadi saya dihitungnya dianggapnya seperti anak lokal gitu di sini mas. Nah untuk tipe beasiswa yang ada di sini tuh sebenarnya karena saya bukan anak internasional, jadi saya pakai beasiswa yang ada di overseas Chinese students ini. Nah overseas Chinese students ini ada beasiswa apa aja? Biasanya berdasarkan dengan kampus. Jadi kita beda banget sama beasiswa lokal yang banyak. Jadi kebanyakan beasiswa lokal yang untuk orang Taiwan itu kita juga nggak bisa apply. Nah, tapi untuk beasiswa internasional untuk anak inter juga kita nggak boleh apply. Soalnya jalur kita masuk ke sini tuh bukan internasional dan juga bukan orang lokal. Jadi kita hitungannya ada di tengah-tengah antara dua ini loh. Tapi beasiswa yang ada biasanya ada satu hitungannya kayak satu asosiasi perkumpulan overseas study students gitu. Dan dari mereka itu yang bakal kasih beasiswa dan biasanya itu mereka limpahin ke sekolah dan sekolah nentuin sendiri mau gimana alokasiinnya. Nah tiap sekolah itu setahu saya sih beda-beda ya, maksudnya kayak kebetulan di NCQ ini untuk beasiswanya ada tiga tipe. Yang pertama itu beasiswa surat miskin, hitungannya surat miskin itu lebih ke kalau misalnya ada bukti tidak mampu dari negara asal, misalnya dari negara Indonesia itu juga bisa kita submit. Dan itu bakal dikasih 6.000 per bulan. Nah untuk dua lagi itu untuk anak master sama ini bisa S1, S2, S3 ya. Jadi dia nggak ada lihat S1, S2 atau S3. Dan kalau yang mau apply itu boleh aja apply dan per bulannya 10.000. Tapi itu ada kuotanya. Nah untuk yang pertama dia ada kuotanya ini dari overseas Chinese students untuk anak NCQ sendiri ini 10.000 per bulan. Ini ada kuotanya 15 orang. Satu lagi itu dari Ministry of dari Ministry of Education tapi untuk khusus untuk anak international bukan international untuk overseas students juga. Dan ini juga sama 10.000 dan ini tuh nggak ada kuota. Nah persyaratannya apa? Persyaratannya kalau misalnya ditulis dari yang saya baca ya itu biasanya nilainya harus di atas 85. Jadi dia sistemnya bukan dapat sebelum lu datang lu udah tahu bakal ada beasiswa, tapi dia sistemnya harus ada nilai semester sebelumnya untuk apply di semester yang tahun ini. Jadi kalau misalnya kita masuk di sini semester pertama itu kita nggak bakal ada beasiswa.
Jadi justru beasiswa baru bisa apply di semester kedua, 3 dan 4 pakai nilai dari semester 1, 2 dan 3 gitu. Nah, tapi di NCQ sendiri karena dia ada kota, kalau misalnya kita hanya memenuhi requirement 85 itu lumayan mustahil. Soalnya kan banyak juga anak overseas Chinese students di sini ya. Soalnya overseas Chinese students itu bukan cuman untuk orang Indonesia doang. Jadi dia gabungan semuanya. Jadi misalnya dari mana aja selagi lo masuk seperti overseas Chinese students itu bakal tetap dihitung ke satu beasiswa ini. Jadi kebanyakan ya orang Malaysia, orang Hong Kong, orang dari Cina juga ada, orang Indonesia juga ada, orang dari mungkin negara-negara lainnya ada Chinese student juga boleh banget ke sini dan apply beasiswa yang luas. Apa sih tantangan kuliah S2 di NCKU ini? Tantangannya ya menurut saya sih lebih ke ini ya nyari nyari kelas sama nyari profesor. Kenapa? Karena nyari kelas di sini tuh walaupun sebenarnya banyak kelas Inggris di sini, tapi kebanyakan untuk jurusan-jurusan yang atau jurusan-jurusan yang masih belum seterkenal atau segede misalnya computer science atau enggak electrical engineering. Itu kan masih banyak kayak jurusan-jurusan yang kecil, misalnya kayak punya saya sendiri data science itu tuh jurusan yang baru dibuka 2019. Nah, untuk dari saya sendiri sih sampai saat ini kelas yang bahasa Inggris cuma ada dua, padahal requirement requirement kelasnya ada 10 kredit, ada harus ngambil 10 kelas untuk tamat gitu. Nah, tapi yang Inggris cuma dua. Jadi sisanya harus nyari sendiri yang bahasa Inggris dan di luar jurusan. Nah, karena pilihannya juga nggak banyak ya, selagi ada kelas bahasa Inggris dan hitungannya kurang lebih masuk ke jurusan, coba saya ambil. Nah, tapi walaupun ada yang Mandarin juga ya coba diambil, tapi kebanyakan walaupun Mandarin di sini ya boleh minta ke gurunya gitu loh. Kalau misalnya boleh nggak kalau misalnya bahan pelajarannya saya minta Inggris, tapi walaupun gurunya jelasin dalam Mandarin ya kita belajar sendiri hitungannya. Dan ujiannya juga walaupun mereka ujian dalam bahasa Mandarin anak lokal ya kita minta ujian yang bahasa Inggris. Itu aja sih bedanya, lebih ke tetap harus bisa belajar sendiri sih di sistem di sini. Sama untuk prof ya karena S2 S3 untuk tamat tergantung banget sama prof. Jadi kalau bisa sebelum nyari profesor harus banget tanya dulu tentang referensi ke teman-teman yang mungkin udah kenal ke profesornya sendiri. Nah sebenarnya ya nggak semua profesor di sini juga yang bagus banget, tapi banyak juga sebenarnya yang baik gitu. Jadi nggak perlu takut sih kalau untuk ini karena banyak kakak kelas juga kan yang di sini. Oh ya, Mateo. Apa sih alasan memilih S2 di NCKU dibandingkan kampus di Taiwan lainnya? Oh, pertama tuh karena sebenarnya sih karena di NCQ sendiri saya punya kakak ya. Jadi kakak saya juga S1 S2 di NCQ. Jadi karena pengen bareng sama kakak, jadi saya coba apply di NCQ. Nah, alasan alasan yang mungkin alasan lain yang bisa dibilang cukup penting juga karena NCQ itu termasuk top 4 universitas yang ada di Taiwan. Kita bisa tahu kan. Jadi yang pertama ada NTU, ada NCQ, ada Chiao Tong sama Tsinghua. Ada 4 ini. Nah, tapi kan karena saya S1-nya di bagian selatan dan saya nggak gitu suka dengan environment atau nggak lingkungan di bagian Taipei. Soalnya menurut saya terlalu padat dan terlalu cepat gitu jalannya, maksudnya kayak terlalu sesak gitu loh. Jadi coba apply di NTKU dan untungnya dapat sih. Alasannya kenapa memutuskan untuk lanjut S2 ke luar negeri? Oh, yang itu sih lebih mikir ke sebenarnya kemarin juga pengen coba apply SNMPTN sama SBMPTN. Tapi setelah dipikir-pikir mungkin untuk uang sekolahnya sebenarnya nggak beda jauh juga sama yang di Indo. Nah, jadi kalau misalnya uang sekolah di sini tuh per semester ya, hitungannya 30.000 NTD atau enggak 15 juta. Dan itu sebenarnya kalau misalnya kita bandingin sama Indo yang bukan jalur walaupun jalur SNM atau SBM tapi sebenarnya ada kalau misalnya masuk dua itu kan jalur mandiri, bahkan mandiri aja bisa lebih mahal. Uang sekolah teman saya yang jalur mandiri bisa lebih mahal dari uang sekolah saya yang di sini gitu. Jadi kayak setelah dipikir-pikir ada kesempatan keluar, jadi ya udah coba apply dulu keluar. Kalau misalnya beneran nggak dapat ya bakal tetap lanjut di Indo, tapi kalau misalnya dapat ya menurut saya itu pengalaman yang bisa kita pelajarin gitu loh, apalagi untuk belajar hidup mandiri juga kan, keluar langsung bakal langsung uh, ke expose sama dunia luar gitu, jadi kita bisa tahu dan kita bisa langsung belajar lebih cepat gitu. Gimana sih pengalaman kuliah di NCKU ini dari segi untuk yang pengen memutuskan untuk kuliah ke luar negeri? Nah, kalau untuk teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri sebenarnya Taiwan ini pilihan yang bagus ya, ya kan
seperti yang saya bilang tadi ada dua jalur ya. Tapi kalau teman-teman pilih jalur yang internasional itu sebenarnya banyak banget beasiswa yang ada dan bertebaran di luar sana. Bahkan dari government dari pemerintahan Indonesia sendiri juga ada. Ada juga dari pemerintahan Taiwan ada dari Ministry of Education Taiwan juga ada. Bahkan ada yang dari kampus juga. Nah, terus untuk kalau di NCQU, kenapa di NCQU ya? Karena kalau misalnya kakak beneran mau, NCQU itu termasuk ya 4 top universitas di Taiwan itu. Nah, kenapa kalau misalnya beneran mau, boleh coba consideration 4 ini. Tapi walaupun gak 4 ini juga sebenarnya kuliah di Taiwan itu menyenangkan karena banyak juga sebenarnya di sini tuh orang Indo, jadi nggak perlu takut misalnya, aduh takut nggak dapat makanan halal atau apa. Sebenarnya banyak banget ya warung Indo di sini juga kan, dan banyak banget sebenarnya gampang banget sih menurut saya nyari dari environmentnya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang beda jauh sama Indo juga sebenarnya nggak gitu jauh ya hitungannya, karena kita masih ada teman-teman dari Indonesia sendiri. Menurut Mas Teo gimana pengalaman ketika kuliah di NSKU? Pokoknya kuliah sih menurut saya sejauh ini ya pasti, namanya juga kuliah pasti ada suka duka ya. Sukanya sih mungkin lebih ke tetap ada orang Indonesia di sini bahkan banyak yang kita bisa berorganisasi bareng, kita bisa keluar bareng, misalnya kita ngajak makan juga, atau kita lari bareng, atau kita olahraga bareng, itu juga ada. Bahkan sekarang kayak saya saat ini di NCQU kita tiap Sabtu malam ada main futsal gitu, dan main futsalnya itu bareng anak-anak Indo lain. Jadi menurut saya itu ya salah satu enaknya di sini, karena orang Taiwan sendiri nggak jarang banget main futsal apalagi sepak bola di sini ya, karena ini kan bukan um, olahraganya negara Taiwan gitu, tapi karena ada banyak orang Indonesia di sini jadi kita bisa main banget, dan saya juga bisa menjalankan hobi saya di sini. Nah, untuk dukanya ya paling dari segi mungkin bahasa, dan orang Taiwan yang mungkin gak seramah orang Indonesia gitu. Jadi mereka lebih merasa kayak, oh kalau misalnya teman-teman dari Indonesia itu kebanyakan kayak mungkin kurang berpendidikan atau apa gitu. Tapi sebenarnya kita bisa tunjukin ke mereka kalau misalnya kita itu hebat, kita itu kuat sebenarnya. Nggak semua orang Indonesia, bahkan ada orang Indonesia juga yang bisa ngebantu mereka gitu untuk kasih pandangan baru gitu ke mereka. Kalau misalnya, oh sebenarnya Indonesia itu banyak orang-orang hebat juga gitu. Ya, tapi itu sih dukanya mungkin lebih ke bahasa sih sebenarnya. Keuntungan Mas Tio selama kuliah S1 di kampus sebelumnya dan S2-nya di NSKU ini, keuntungannya. Oh, keuntungannya sih mungkin karena yang tadi ya, karena kan kalau misalnya saya sendiri overseas student, jadi kadang harus ngambil kelas bahasa Mandarin kan. Nah, keuntungannya sih pasti, karena kalau misalnya kita udah di lingkungan yang kita sering dengar Mandarin, kita sering lihat-lihat teks yang walaupun kita nggak ngerti artinya, atau nggak kita nggak bisa baca, tapi karena keseringan lihat jadi kayak mau tidak mau kita juga perlahan udah mulai tahu gitu loh. Jadi kayak, oh jadi kalau misalnya orang ngomong ini atau enggak kita lihat tulisan ini, oh kurang lebih tahu artinya apa. Dan semakin belajar lagi bahasa-bahasa apa kata-kata kosakata baru dalam bahasa Mandarin gitu. Nah, terus untuk itu juga masih ada kayak kita juga bisa mengenal banyak banget budaya di sini. Karena kan di sini bukan cuma kita bisa mengenal budaya orang Taiwan, gimana juga budaya orang Indonesia di luar, atau enggak teman-teman kita yang mungkin dari luar negeri, misalnya seperti Malaysia atau enggak Hong Kong, yang mungkin kita nggak bisa dapatkan kalau misalnya kita belajar di dalam negeri gitu. Selain belajar di NSKU, aktivitas lainnya apa, Mas? Kalau saya sejauh ini sih masih menjadi ini ya, TA. Bukan TA, jadi saya ngebantu profesor dalam menjalankan proyeknya profesor gitu. Jadi hitungannya seperti asdos dan melakukan riset sekarang. Nah, untuk itu juga ada biaya tambahan, maksudnya dari situ tuh bisa jadi biaya tambahan atau enggak biaya masukan buat saya sendiri. Nah, dan saya bisa menggunakan itu untuk memperluas ilmu saya juga. Soalnya kan dengan kita ngerjain proyek yang dulu, kita jadi ngerti gitu loh. Kayak, oh berarti sebenarnya kalau misalnya ada data yang kayak gini, atau misalnya ada persoalan yang kayak gini tuh, kita bisa gimana menyelesaikan permasalahan ini atau solusinya apa gitu. Berdasarkan sudut pandang yang udah dari yang udah ngerti gitu, apalagi dari profesor kita kan. Nah, untuk pengalaman lain sih lebih ke kayak, oh kemarin kita pernah bikin Indonesian Cultural Day kan di Ya. PPI Thailand, dan itu kebetulan saya ketuanya, dan saya merasa di situ tuh kita bisa benar-benar menunjukkan kehebatan atau enggak keluar biasaan orang Indonesia di sini gitu. Karena kita sangat kompak, bahkan itu dihadirin hampir 2.000 orang, dan itu tuh semua panitia dan performernya semua orang Indonesia. Bahkan kita juga ada invite beberapa orang luar sih, kayak
orang Taiwan dan kalau nggak salah satu lagi orang dari Eropa ya kalau nggak salah, lupa juga sih negara mana, tapi dengan itu kita jadi bisa memperkenalkan budaya Indonesia bukan hanya ke orang Indonesia sendiri tapi juga ke mahasiswa lokal dan mahasiswa asing yang ada di Taiwan. Kalau masalah gimana Mas pengalaman cari part time di Taiwan? Nah kalau untuk cari part time kebetulan karena S2 udah nggak part time tapi S1 saya part time. Saya part time-nya di Index. Kalau teman-teman tahu Index itu perusahaan Indonesia untuk perusahaan Indonesia yang ada di Taiwan. Dia tuh khusus untuk misalnya teman-teman mau belanja barang-barang Indonesia atau enggak mau mengirimkan uang balik ke Indonesia atau mengirimkan kardus ke Indonesia itu ada di Indeks. Nah, itu untuk mencari part time sebenarnya banyak lowongan atau tempat yang nyediain part time gitu. Jadi lebih ke kita kita sendiri, balik ke kita sendiri. Kita pengen nggak atau kita mau nggak nyari pekerjaan ini? Karena sebenarnya lowongan itu banyak dan kita sendiri harus apply, kita sendiri harus nyari gitu loh. Bahkan ada teman-teman saya yang kerja di restoran yang sebenarnya pemiliknya sendiri nggak bisa bahasa Inggris tapi karena dia butuh dan teman saya juga niat untuk nyarinya ya jadi dia lihat ketekunannya teman saya ini dan diterima dan sekarang bahkan udah kerja hampir 2 sampai 3 tahun gitu juga. Jadi menurut saya untuk kerja part time sih lebih ke inisiatif dari kitanya sendiri. Kalau memang kita mau ya pasti bakal ada jalan sih menurut saya. Mau di mana aja bisa sih. Kebetulan saya dapatnya di Indeks Perusahaan Indonesia sendiri. Tapi kan Nih, tapi ya, kan kalau kayak gitu boleh juga kan kayak misalnya Mas Agus sendiri. Sekarang ya, lagi part time di warung Indo. ya. Jadi kesempatan pasti maksudnya kayak lowongan pasti ada di mana aja gitu. Selama kita berusaha untuk mencari part time, apa nih pesan buat teman-teman yang ragu untuk daftar S2 ke luar negeri dan dan ragu untuk mendapatkan beasiswa luar negeri? Teman-teman yang pengen daftar sebenarnya bisa teman-teman masih ragu ya, teman-teman boleh banget ngecek ya. Sebenarnya kalau untuk uang sekolah kita bisa bisa dibandingin sih antara Taiwan dan Indonesia. Sebenarnya kalau dibilang beda jauh enggak juga karena seingat gua kalau nggak salah di kampus di Indonesia juga kurang lebih untuk biaya uang sekolah per semester ada puluhan juta juga ya kalau nggak salah. Jadi walaupun dengan uang segitu ya kita juga udah bisa keluar dan dengan harga yang sama. Apalagi kalau misalnya teman-teman ngambil jalur international students ya. International students itu mau S1, S2 atau S3 tuh di situ banyak banget kesempatannya, banyak banget maksudnya lowongan gitu untuk kita daftar. Dan kalau misalnya teman-teman dapat itu bahkan ada yang teman-teman saya dapat misalnya dari kampus per bulannya udah dapat 6.000 atau enggak 9.000 atau kan misalnya kayak ada teman-teman internasional yang dikasih dari government atau pemerintahnya Indonesia atau Taiwan sendiri itu bisa 20.000 per bulan dan itu udah nggak harus bayar uang sekolah gitu loh. Jadi kayak udah teman-teman boleh mikir jadi kayak pertama nggak usah bayar uang sekolah paling cuma bayar yang domnya itu satu semester 4 bulan misalnya 12.000 tapi per bulannya udah dapat uang jajan hitungannya uang jajan 20.000 dan kalau untuk biaya hidup di sini kalau misalnya teman-teman beneran hemat itu bisa 6 sampai 8.000 itu cukup sih untuk satu orang menurut saya dan bahkan ada uang lebih untuk ditabung gitu kalau misalnya ada beasiswa yang international student ini tapi ya balik lagi ke teman-teman kalau misalnya teman-teman beneran mau daftar S1 S2 atau S3 di sini dan mau beasiswa beneran harus nyari lagi dan sebenarnya banyak banget ya info beasiswa yang ada di Taiwan yang dibagiin sama teman-teman kita misalnya kayak Mas Agus di sini juga dia juga sering kasih info-info beasiswa. Kalau misalnya teman-teman mau juga boleh cek PPI Taiwan juga, di Taiwan, situ juga banyak Thailand info juga, beasiswa Vietnam gitu. juga. Nah, Mas, setelah selesai S2, stay di Taiwan atau balik ke Indonesia? Sejauh ini sih setelah selesai S2 di sini saya pengen stay dulu, pengen nyari pengalaman yang nggak ada. Soalnya kan kebetulan jurusan yang saya ambil sekarang itu data science. Dan di Indonesia itu sebenarnya data science belum yang segimana berkembang. Jadi saya lebih mikirnya ke oh kenapa nggak nyari maksudnya kenapa nggak nyari pengalaman dulu di sini pengalaman udah mateng dan nantinya baru balik ke Indonesia gitu dan pas balik ke Indonesia ya benar-benar bisa bermanfaat untuk Indonesia Menurut Mas gimana peluang setelah kita selesai pendidikan di Taiwan untuk mencari job? Gimana? di sini ya. Sebenarnya untuk sekarang udah lumayan bagus ya karena kalau misalnya dibandingin sama yang dulu untuk nyari kerja itu mungkin aplikasi yang kita tahu di Taiwan itu cuman 101 Ya, itu nama Mandarinnya Iliki kalau nggak salah.
Nah, tapi kalau untuk Atau saat ini 104. iya bukan 101, sorry 104, sorry 104. Tapi untuk sekarang tuh bukan hanya 104 gitu loh, bahkan ada kayak misalnya company-company lain yang menawarkan kerja untuk orang internasional gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman selagi beneran mau, banyak banget di sini, apalagi di sini ya, Taiwan itu suka banget ngadain kayak job fair, apalagi company-company juga bakal ngadain banyak banget job fair. Jadi untuk itu sih nggak perlu takut selagi memang pengen, lagi niat dan pengen mau untuk dapat kerja, menurut gue sih pasti bisa dapat sih. Itu teman-teman. Nah, apa sih nih pesan buat teman-teman yang pengen ke Taiwan? Untuk teman-teman yang pengen ke Taiwan, boleh banget langsung cek dulu universitas, balik lagi ke teman-teman yang harus ngecek dulu jurusan yang teman-teman mau, soalnya nggak tiap sekolah itu ada jurusan yang teman-teman mau, dan biasanya universitas-universitas di Taiwan itu unik-unik. Jadi kalau misalnya teman-teman uh, misalnya mau ngambil jurusan yang unik juga, boleh banget ngecek dulu universitas di Taiwan apa yang punya jurusan ini dan hitungannya lumayan bagus gitu. Nah, jadi kayak misalnya kenalan saya mungkin dia mengambilnya cosmetic science. Nah, dan dia itu cosmetic science kan di sini nggak bakal banyak kan. Nah, tapi kampus yang baik ada di Kaohsiung misalnya, Kaohsiung Medical University. Jadi dia ngambilnya di Kaohsiung Medical University. Nah, dan untuk itu, untuk teman-teman apalagi yang mikirin soal biaya, boleh banget langsung ngecek ke scholarship atau nggak beasiswa yang ada di Taiwan, karena di situ tuh sebenarnya banyak banget yang nawarin gitu loh, atau enggak yang ngasih info kayak Mas Agus di sini, atau enggak boleh ngecek ke PPI Taiwan, itu banyak banget sih Ataupun PPI scholarship. Tainan. Atau enggak PPI Taiwan juga boleh, karena di situ tuh sebenarnya kalau misalnya teman-teman ragu atau teman-teman nggak tahu, teman-teman boleh nanya aja atau langsung DM ya sebenarnya, DM IG-nya PPI Thailand atau enggak PPI Taiwan, tuh nanyain, Mas boleh saya pengen nih masuk misalnya ke sekolah NCKU, boleh tahu nggak di NCKU sendiri ada beasiswa apa aja. Nanti pasti ada pengurusnya kita yang bakal membantu teman-teman untuk kasih misalnya, oh Mas nanti mungkin boleh ngikut ya seminar beasiswa yang ada, yang kita bakal adain di sini sini sini, jadi Masnya mungkin lebih tahu. Atau enggak, oh Mas ini ada nih info beasiswa yang ada di NCKU, ada apa-apa aja. Ada lagi Mas Tio? Kalau dari saya cukup. Teman-teman yang ragu boleh banget langsung ngecek aja ya, boleh DM IG-nya PPI Thailand atau PPI Taiwan, dan juga boleh cari Mas Agus ini. Mungkin nanti Mas Agus juga bisa ngarahin ke kampus terkait, karena sebenarnya di sini juga Mas Agus sendiri kalau nggak salah Dewan ini ya, Ya, DP-nya PPI Taiwan, atau DP itu Dewan perwakilan Perwakilan Kampus himpunan. di sana. Jadi ada banyak kenalan teman-teman di seluruh Taiwan gitu. Jadi nggak perlu takut. Nah, pesan aku untuk teman-teman, teruslah mencari informasi tentang beasiswa manapun, baik di Taiwan maupun di negara lain. Teman-teman, lebih baik kita telat mencoba daripada kita tidak pernah mencoba. Sebab teman-teman, beasiswa yang menunggu kita, bukan kita yang menunggu beasiswa. Selamat mencoba, good luck. Bye bye. Bye-bye.